Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian RNA. RNA atau ribonucleic acid adalah suatu molekul polimer yang terlibat di dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, serta juga ekspresi gen. Seperti DNA, RNA tersebut dirakit ialah sebagai rantai nukleotida, tapi tidak seperti DNA. RNA ini lebih sering ditemukan di alam sebagai untai tunggal yang melipat dirinya sendiri daripada untai ganda berpasangan. Selanjutnya, RNA atau asam ribonukleat merupakan bahan genetis yang dibentuk oleh DNA serta tersusun atas molekul gula, ribosa, gugus fosfat, dan juga asam nitrogen yang memiliki fungsi sebagai unsur pembawa genetis dan juga mengatur aktivitas sel. Selanjutnya fungsi RNA. Fungsi RNA yang pertama yaitu sebagai penyimpan informasi, sebagai perantara antara DNA serta juga protein dalam suatu proses ekspresi genetik sebab berlaku untuk organisme hidup. Struktur RNA. Di bawah ini merupakan struktur penyusun RNA diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu gula, D, ribosa. Yang kedua yaitu fosfat. Dan yang ketiga yaitu basa nitrogen. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu jenis-jenis RNA. Transfer RNA atau tRNA. tRNA adalah sebuah RNA yang terpendek dan juga bertindak ialah sebagai penerjemah kodon dari mRNA. tRNA ini mempunyai proporsi nukleosida yang lebih relatif tinggi. Transfer RNA atau transfer ribonukleik asid atau juga asam ribonukleat. Transfer merupakan molekul yang menginterpretasikan pesan genetik berupa serangkaian kodon yang di sepanjang molekul mRNA dengan cara mentransfer asam-asam amino ke ribosom dalam bentuk translasi. Ribosomal RNA atau rRNA merupakan sebuah ribosom yang mengandung protein dengan massa yang hampir sama atau mirip. Molekulnya itu berupa pita tunggal dan tidak bercabang, serta juga fleksibel. rRNA tersebut terdiri dari 80% total RNA yang ada di dalam sel dan juga pada sel-sel yang tidak mempunyai inti sejati, yang terdiri dari beberapa tipe rRNA, yakni 23S rRNA, 16S rRNA, serta juga 5S rRNA. Messenger RNA. mRNA merupakan polinukleotida yang berbentuk pita tunggal linier serta juga disintesis oleh DNA di dalam nukleus. mRNA ini berupa rantai tunggal yang relatif panjang. Panjang pendeknya mRNA ini berhubungan dari panjang pendeknya rantai polipeptida yang disusun. Urutan dalam rantai asam amino yang menyusun rantai polipeptida tersebut sesuai dengan urutan kodon yang terdapat dalam molekul mRNA yang bersangkutan. Selanjutnya adalah proses terbentuknya RNA. Tahapan pembentukan RNA ini meliputi yang pertama yaitu transkripsi. Dalam tahap transkripsi, dengan menggunakan DNA ialah sebagai cetakan disintesis RNA messenger. Proses transkripsi terdiri atas 3 tahap, yakni 1. Inisiasi. Dalam tahap ini, enzim RNA polimerase ini menyalin gen, sehingga terjadi pengikatan RNAP dengan promoter antara gen atau DNA dengan RNAP yang akan memberikan suatu inisiasi transkripsi. Elongasi RNA tersebut akan bergerak sepanjang untaian ganda DNA, membuka double helix serta merangkai ribonukleotida ke ujung 3 ribonukleotida yang sedang tumbuh, sehingga akan dihasilkan rantai RNA yang di dalamnya itu mengandung urutan basa nitrogen pertama, ialah sebagai hasil perekaman.
Apabila hasil perekaman tersebut sudah mencapai 30 buah, suatu senyawa kimia yang berperan sebagai penutup dapat memberikan sinyal inisiasi terhadap transhalasi serta mencegah terjadinya degradasi RNA akan berkaitan dengan ujung 5 RNA. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terminasi. Proses terminasi merupakan terhentinya suatu proses perekaman dan juga molekul DNA baru terpisah dari DNA tempel. Tahap tersebut ditandai dengan terdiasosiasinya enzim RNAP dari DNA dan juga RNA dilepaskan sehingga dihasilkan produk transkripsi yang lengkap yang disebut dengan messenger RNA atau mRNA. Selanjutnya, translasi. Translasi merupakan tahapan penerjemahan beberapa triplet atau juga kodon dari mRNA menjadi asam amino yang pada akhirnya membentuk sebuah protein. Tiap-tiap triplet tersebut terdiri dari urutan basa nitrogen yang berbeda sehingga akan diterjemahkan menjadi asam amino yang juga berbeda. Asam amino ini kemudian akan menghasilkan rantai polipeptida spesifik hingga terbentuk protein spesifik pula.